Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il anahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Pertiwi yang saya banggakan. Terucap kata di awal bahasa, tiada kata yang paling indah dan bermakna selain memanjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terukur. Semoga senantiasa kita menjadi insan-insan yang selalu bersyukur, hidup akur makmur, dan dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan tabi'in, serta mudah-mudahan kita semua senantiasa konsisten menjalankan ajaran dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Maurice Bucaille, seorang cendekiawan asal dari Prancis, dalam bukunya La Bible, Le Quran et les Sciences mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang relevan dengan ilmiah modern. Menurut Bucaille, tidak satupun doktrin dalam Al-Quran yang melarang umatnya untuk menjadi generasi yang berpotensi. Malah justru Al-Quran merupakan kitab suci yang syarat dengan inspirasi dan motivasi, agar umat manusia menambah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, dan menyempurnakan akhlak pergaulan. Bahkan menjadikan generasi-generasi Qur'ani yang kuat, amanat, dan berakhlak hasanah. Melihat betapa pentingnya persoalan ini, membangun generasi Qur'ani yang kuat dan amanah adalah pokok bahasan ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama simak Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang yang apabila ia wafat dan meninggalkan keturunannya tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Hadirin rahimakumullah, mafhum mukhalafahnya, ayat ini merupakan instruksi dari Allah untuk kita, saya, saudara, dan kita semua sebagai insan-insan yang beriman, agar meninggalkan generasi-generasi yang kuat, hebat, dan amanat. Bukan generasi-generasi anak mama yang otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah, dan mentalnya kaya Pak Ogah. Karena justru generasi yang seperti itu hanyalah bernilai sampah, bahkan tidak mustahil menjadi penghambatnya terbentuknya baldah thayyibah. Padahal saudara-saudara kita di negeri tercinta kita ini pada tahun 1908, pada masa kebangkitan nasional, sampai kepada detik-detik proklamasi dikumandangkan, seluruh generasi muda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stopia, Trikoro Darmo, Jong Islamatain Bon, Jong Java, Jong Sumatera,
mereka menjadi the grand old man, menjadi stewardkeeper, bahkan the founding father, sebagai pendiri, penggerak dan juga pendobrak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa kekuatan generasi muda, maka mustahil bangsa ini bisa merdeka. Demikianlah ungkapan kekaguman Bung Karno yang diabadikan oleh sejarah bangsa. Hadirin rahimakumullah, pantas Syekh Mustafa Al-Gulayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadis syuban abarul ummati wa fi aqdamiha hayyatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, wa fi aqdamiha hayyatuha, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Andai para pemudanya kuat dan amanat, maka pasti bangsa ini akan hebat. Tapi andai para pemudanya lemah dan khianat, maka pasti bangsa ini akan hancur kiamat. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimanakah solusi dasar kita untuk kemudian membangun generasi Quran yang kuat dan amanah ini? Sekiranya ada dua solusi dasar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadi muda-mudi kuat. Yang kedua, selalu dapat dipercaya. Kedua hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Mari kita sama-sama simak Quran Surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang paling kuat lagi dapat dipercaya." Hadirin rahimakumullah, secara tekstual ayat ini merupakan sanjungan kepada Nabiullah Musa alaihissalam karena beliau sebagai insan muda yang qawiyul amin. Disebut qawiyun, Nabiullah Musa alaihissalam dapat mengangkat penutup sumur oleh seorang diri, padahal seharusnya oleh 10 orang. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan konsep qawiyun yang signifikan untuk kita terapkan pada era modern seperti sekarang adalah quwwatul ilmi, kekuatan ilmu, karena science is power. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul ilmi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dan tanpa pengetahuan adalah laksana rembulan yang meredupkan jutaan kemilauan bintang gemintang di angkasa luar. Pantas sejarah mencatat salah satu dari sifat Rasulullah adalah patonah. Wahyu pertama yang beliau terima adalah perintah membaca, memperhatikan, menggali, dan juga membuka tabir rahasia alam seperti dinyatakan dalam isyarat ayat afala ta'qilun, afala tubassirun, afala ta'lamun. Dengan konsep dan uswah Rasulullah ini, hadirin, Islam berhasil mencetak generasi-generasi yang kuat dan cerdas secara intelektual. Kita kenal Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibnu Sina, Muhammad Al-Fatih, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dicatat dengan tinta emas sepanjang sejarah peradaban manusia. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa generasi-generasi Qur'ani adalah generasi-generasi yang memiliki kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas akhlak yang harus menjadi agent of social change bagi bangsanya, seperti Nabiullah Musa alaihi salam. Oleh karena itu, pada momentum ini
di bulan suci ini. Saya mengimbau untuk generasi muda dan generasi mudi khususnya, mari kita hias hidup dengan Al-Quran agar terarah, hias hidup dengan ilmu agar mudah, dan hias hidup dengan cinta agar indah. Sebab hidup tanpa ilmu akan tersasar, hidup tanpa Al-Quran akan sukar, dan hidup tanpa cinta akan hambar. Oleh karena itu, mari kita jadikan bangsa ini bangsa yang hebat dengan adanya generasi yang kuat dan amanat. Mari kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita lantunkan sholawat bil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Anak soleh belajar Al-Quran, anak gaul pergi jalan-jalan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.